Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberi kemudahan dalam memahami materi yang Bulia sampaikan pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memahami karya seni rupa daerah. Anak-anak, pernahkah kalian membaca koran? Wah, pasti pernah ya. Dari koran tersebut, anak-anak akan menemukan banyak informasi dan gambar-gambar menarik yang disajikan. Dalam muatan bahasa Indonesia ini, kita akan belajar mengenai unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa iklan yang dapat menarik perhatian khalayak ramai. Unsur-unsur iklan atau bagian-bagian iklan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nama produk. Yang kedua, terdapat gambar yang menarik. Yang ketiga, kalimat iklan. Yang keempat, keunggulan produk. Yang kelima, harga produk. Keenam, nomor telepon. Dan yang nomor 7, alamat pengiklan. Sekarang coba perhatikan contoh iklan berikut. Iklan tersebut mempromosikan karya seni berupa payung lukis yang merupakan kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Mari kita identifikasi unsur-unsur iklan dari iklan tersebut. Unsur-unsur iklan dari iklan tersebut terdapat apa saja anak-anak? Ya, betul sekali. Yang pertama, ada nama produk. Nama produknya apa dari iklan tersebut? Ya, nama produknya payung lukis. Unsur yang kedua, terdapat gambar yang menarik. Yang ketiga, terdapat kalimat iklan. Kalimat iklannya apa dari iklan tersebut? Ya, kalimat iklannya adalah kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Anak-anak, agar iklan dapat menarik perhatian khalayak ramai, diperlukan bahasa iklan yang menarik. Ciri-ciri bahasa iklan yang menarik dalam media cetak antara lain: yang pertama,
menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, dan menarik. Sekarang, perhatikan iklan kolom berikut. Iklan tersebut menawarkan mobil Toyota termurah, New Avanza Ready Stock, free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu, kami berikan harga dan servis terbaik, ready stock bisa tukar tambah, info hubungi Pak Maman. Nah, sekarang identifikasi unsur-unsur iklan dari iklan kolom tersebut ya. Nanti kita diskusikan melalui chat WA grup kelas 5. Wah, ada es sirup. Anak-anak, Bulia minum dulu ya. Segar sekali. Anak-anak, es sirup ini dibuat dengan mencampurkan air es dengan sirup dan diaduk hingga merata. Termasuk campuran apa es sirup ini anak-anak? Ya, benar sekali. Air sirup ini termasuk campuran homogen. Anak-anak, kalian tentunya masih ingat tentang pengelompokan zat kan? Ya, zat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu materi atau disebut juga zat murni. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur dibedakan menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh dari unsur logam diantaranya adalah emas, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Contoh dari unsur non-logam adalah oksigen, nitrogen, karbon, dan lain-lain. Selanjutnya senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh dari senyawa diantaranya adalah air, garam, gula, dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita bahas campuran. Campuran adalah suatu zat yang terdiri dari 2 atau lebih jenis materi. Campuran dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen.
Campuran homogen merupakan campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang dapat menyatu secara merata. Contohnya, campuran air dan gula, air dengan garam, air dengan deterjen, dan air teh. Selanjutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua jenis zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh dari campuran heterogen adalah campuran air dengan minyak. Selain itu, campuran air dengan pasir, air kopi, dan lain-lain. Oh iya anak-anak, kalian tahu oralit? Oralit adalah larutan yang dapat dijadikan obat untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan, terutama disebabkan oleh diare. Oralit terbuat dari campuran air, gula, dan garam. Berarti oralit termasuk campuran apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Oralit termasuk campuran homogen. Anak-anak, siapa yang suka memakai baju batik? Pasti tidak hanya anak-anak ya. Bapak ibu di rumah, bapak ibu guru juga sering memakai baju batik. Seperti Bu Lia ini juga sedang memakai baju batik. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Salah satu warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Contoh dari seni rupa daerah diantaranya adalah batik motif Megamendung dari Cirebon, gerabah dari Yogyakarta, ukiran kayu dari Jepara, dan lain-lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, serta hanya bisa dilihat dari satu arah. Misalnya, lukisan, kain batik, kain tenun, kain songket, dan lain-lain. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang dapat dilihat dari segala arah dan memiliki volume atau ruang. Misalnya patung, ukiran kayu, keramik, dan lain-lain. Jadi, secara umum karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri bersifat kedaerahan
dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, serta corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu wilayah. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya seperti lukisan, patung, relief, dan kaligrafi. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya seperti batik, gerabah, tiran kayu, dan lain-lain. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual adalah fungsi seni rupa yang bersifat untuk memuaskan diri sendiri atau sebagai media untuk mengekspresikan jiwa dan emosi. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi seni rupa yang bertujuan untuk memberi kepuasan kepada banyak orang dan memiliki nilai keindahan. Dalam hal ini, seni rupa daerah dapat berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan, komunikasi, dan keagamaan. Pada kesempatan kali ini, kita sudah belajar apa, anak-anak? Ya, kita sudah belajar unsur-unsur iklan, ciri-ciri bahasa iklan media cetak. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai campuran dan contoh-contoh campuran homogen dan heterogen, serta kita sudah belajar seni rupa daerah, fungsi, jenis, beserta contoh-contohnya. Bulia harap anak-anak selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.